Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang CRUD dengan Firebase, dan materi ini akan dibagi menjadi beberapa pertemuan. Dan pertemuan yang pertama ini temanya adalah tentang Firebase itu sendiri, gitu. Nah, baik. Yang pertama adalah kita create new project. Kita create new project saja. Empty activity, klik next. Sini kita ambil nama adalah CRUD. CRUD Firebase. Oke. Kemudian kita klik, bahasanya adalah bahasa Kotlin, klik finish. Kita tunggu. Baik, ini sudah selesai proses Gradle-nya dan indexingnya. Nah, selanjutnya adalah dari aplikasi ini, dari aplikasi Android Studio, dari project Android Studio, kita akan menghubungkan ke Firebase. Nah, cara menghubungkannya adalah di pojok kanan atas ini, gitu ya. Jadi sebelum kita sambungkan ke Firebase, kita pastikan bahwa Android Studio Anda itu sudah connect ke akun Google Anda. Oke, saya ulangi, agar kita bisa mengkonekkan Android Studio Anda atau mengkonekkan project Android Studio Anda ke Firebase, maka pastikan Android Studio Anda itu sudah login dan terhubung ke akun Google Anda. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Cara mengeceknya adalah dengan kita geser kursor ke pojok kanan atas. Nah, ini ada icon orang gitu ya. Nah, kalau misalkan kita arahkan kursor ke akun ini, ke icon ini, tertulis sign in to Google, berarti Android Studio Anda belum sign in ke Google, belum terhubung ke akun Google Anda. Jadi kalian klik saja, kemudian kalian sign in. Oke. Nah, di sini kondisinya saya belum login. Karena saya belum login di browser, maka akan diminta untuk login terlebih dahulu. Sebenarnya salah. Oke. Nah, di sini ada keterangan bahwa Android Studio Google ingin mengakses akun Google Anda. Kita klik allow saja. Klik tombol allow. Nah, setelah sampai sini, gitu ya, setelah sampai sini kita
bisa menggunakan beberapa fasilitas di Android Studio gitu kan, apakah untuk Firebase atau untuk Cloud Platform. Oke, kita kembali ke Android Studio-nya. Perhatikan bahwa ketika saya sudah mengarahkan ke icon yang di pojok ini sudah berubah dari awalnya sign in to Google menjadi nama email saya gitu kan. Nah, ini tandanya sudah. Nah, kalau saya klik muncul seperti ini tandanya Android Studio Anda sudah terhubung ke akun Google Anda. Oke. Nah, setelah terhubung gitu ya, yang berikutnya adalah kita klik tool kita klik tool, kemudian klik menu Firebase. Nah, oke. Perhatikan sebelah kanan akan muncul asisten dan isi asisten ini adalah menu Firebase-nya atau tool Firebase khusus Android Studio. Kita tunggu. Nah, ini muncul. Nah, ini adalah Firebase. Ada Analytics, ada Authentication, ada Real-Time Database, ada File Store, Storage, sampai ke bawah banyak fasilitasnya gitu ya. Tetapi di sini di awal di materi kita akan membahas terkait dengan authentication dan real time database dulu gitu ya. Nah, untuk yang lain itu nanti saja. Nah, baik, bagaimana menambahkan Firebase ke dalam Android Studio ini? Bisa mengklik salah satu menu di sini, misalkan saya pilih menu authentication gitu ya. Nah, kemudian di sini email, ada link email dan password authentication. Jadi authentication ini fungsinya untuk menambahkan login ke dalam aplikasi kita, dan loginnya itu bisa menggunakan akun yang sudah ada. Maksudnya akun yang sudah ada itu seperti apa? Ini ada pilihannya, misalkan menggunakan akun Google, menggunakan akun Facebook atau Instagram dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat tabel khusus untuk user gitu ya, dan buat halaman khusus untuk user dan codingannya gitu ya. Nah, kita cukup menggunakan fasilitas yang sudah ada di sini, yaitu cukup menggunakan fasilitas yang sudah ada, sehingga untuk usernya, loginnya user menggunakan akun yang sudah ada gitu kan. Tinggal pilih mau pakai akun dari mana gitu ya, mau dari Google, Facebook, Instagram atau yang lainnya, itu banyak pilihannya gitu. Oke, kita klik. Nah, di sini setelah kita klik linknya akan muncul langkah-langkahnya. Jadi langkah yang pertama adalah connect your app to Firebase. Ya. Langkah kedua, add Firebase authentication, dan langkah ketiga baru kita menambahkan beberapa codingan ke dalam aplikasi kita atau ke dalam project Android Studio kita. Oke, kita klik tombol connect to Firebase untuk mengkonekkan project Android Studio ini ke Firebase. Oke, saya centang saja persetujuannya, kemudian klik lanjutkan. Oke, apa namanya? Satu hal yang perlu saya informasikan bahwa jika browser Anda itu terdiri dari beberapa akun yang aktif, akun Gmail yang aktif, nah pastikan bahwa apa namanya, URL-nya yang dituju, akun yang dituju adalah akun Anda, jangan sampai tertukar dengan akun lain. Contohnya di sini di browser saya ini itu ada 2 akun yang aktif gitu ya. Nah, ternyata ketika saya klik apa namanya, connect to Firebase, itu lari ke akun yang satunya, bukan akun yang akan saya gunakan. Gitu kan. Oke. Saya tolak dulu saja. Tolak. Nah, kemudian
Uh, kita tunggu sebentar. Oke. Kita clear saja semua agar logout gitu ya dari semua akun. All time clear now. Oke. Cancel. Connect ke Firebase. Oke. Oke. Berhasil. Di sini kita choose a project to continue. Jadi kita klik add project saja. Klik add project. Nah projectnya apa? Oke. Saya kasih underscore saja. Oh, nggak boleh underscore. Berarti nanti saya kasih pilih X, Y, Z. Nah, untuk membedakan bahwa ini yang saya gunakan, gitu ya. Oke, klik continue. Nah, di sini create project, kita klik continue saja. Step keduanya, analitik, analitik. Oh, sebentar, back dulu. Enable Google Analytics to this project di non aktifkan saja, langsung create project. Oke, tunggu. Nah, projectnya sudah siap, klik continue. Oke. Nah, tunggu proses. Nah, your Firebase Android apps has been created in Firebase. Klik connect. Ya. Jadi, project Android Studio kita, dan barusan kita sudah membuat project Firebase di Firebase, di browser Firebase, dan kedua project ini akan kita konekkan. Dan klik tombol connect. Nah, your Android Studio project is connected. Ya, sudah terkoneksi. Nah, dan setelah koneksi, kita klik Android Studio-nya. Nah, perhatikan di sini yang awalnya tombol yang bertulisan connect to Firebase sekarang berganti menjadi tulisan connected warna hijau dengan centang di sebelahnya. Oke. Nah, ini tandanya bahwa Android Studio kita, project di Android Studio kita itu sudah terkoneksi di project Firebase kita. Yang pertama, CRUD Firebase XYZ. Nah, di awal saya memilih email dan password authentication dengan tujuan bahwa project Android Studio atau aplikasi yang akan saya buat ini itu memiliki fitur login, di mana loginnya itu menggunakan fasilitas email dan password authentication dari Firebase. Nah, setelah langkah pertama connect ke Firebase, langkah kedua adalah add Firebase authentication to your app. Jadi klik tombol ini,
Nah, di sini ada beberapa kode yang akan ditambahkan ke project Android Studio Anda, gitu kan. Di sini akan menambahkan baris classpath, google.com.gms, Google Service 4.3.4 dan seterusnya secara otomatis. Jadi beberapa baris ini tidak perlu kalian tuliskan secara manual, jadi langsung otomatis. Klik saja tombol Save Change-nya. Oke, masih proses Gradle build. Kita tunggu. Nah, sebenarnya kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, tetapi di Firebase itu ada sebuah library yang namanya Firebase UI gitu kan, UI. Jadi ada sebuah library yang berhubungan dengan UI-nya atau halaman atau activity login-nya. Nah, UI ini itu tidak ditambahkan secara otomatis karena memang tergantung dari programnya mau menggunakan atau tidak. Nah, sekarang kita mencoba untuk menggunakan UI tersebut. Nah, karena itu adalah library tambahan yang tidak dimunculkan, tidak ditambahkan otomatis oleh si Firebase, maka kita tambahkan secara manual. Gitu ya. Nah, menambahkannya itu di Gradle. Di Gradle modul. Oke, ini saya tutup dulu asisten toolnya. Tambahkan di sini sepertinya tidak ada kesalahan mengetik. Kemudian kita sinkron lagi. Oke, baik, sudah selesai sinkron Gradle-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengkonfigurasi autentifikasi di browser di Firebase-nya. Oh, ini kita klik saja. Oh. Oke, maaf. Nah, kita pilih project yang tadi kita buat, yaitu CRUD Firebase XYZ. Nah, kembali lagi ke sini. Kita copy saja dulu. Nah, kita buat menu baru saja, Firebase. Go to console. Nah, oke. Baik. Nah, kita pilih kotak authentication, klik. Nah, di sini ada pilihan get started, tapi kita scroll dulu ke bawah. Nah, oke, kita langsung klik get started-nya. Nah, kemudian, di sini sign in method. Nah, sign in method adalah
mau menggunakan metode apa yang digunakan untuk sign in atau untuk login di aplikasi Anda. Ini adalah pilihannya. Anda mau menggunakan email dan passwordnya, gitu, atau menggunakan phone, jadi nomor telepon, atau menggunakan akun Google, akun Play Game, akun Game Center, akun Facebook, Twitter, GitHub, Yahoo, Microsoft, Apple, atau Anonymous. Jadi yang nulis itu bebas, mau kita pakai model kayak apa. Nah, sekarang kita mencoba akan menggunakan akun Google. Nah, di sini akun statusnya disable, akun Google-nya berarti belum digunakan untuk aplikasi login kita. Kita klik icon pensilnya ini, klik, kemudian klik enable. Nah, klik enable. Oke. Nah, perhatikan di sini bahwa ini adalah nama projectnya, kita biarkan saja. Nah, di sini kita harus memasukkan email. Ya, kita pakai email Firebase, gitu ya. Nah, kemudian kita klik tombol save. Nah, sampai sini itu sudah cukup untuk pengaturan authentication Firebase-nya. Ini sudah cukup dan kita lihat di sini Google statusnya adalah enable. Nah, kita kembali ke Android Studio-nya. Nah, di Android Studio, di Project Android Studio, ada satu langkah lagi yang harus kalian kerjakan untuk memastikan bahwa koneksi antara Firebase dengan project yang ada di Firebase, memastikan project yang ada di Android Studio dengan project yang ada di Firebase itu terkoneksi dan tidak salah jalur atau salah alamat, begitu ya. Nah, caranya adalah kalian kita perlu untuk memasukkan yang namanya key khusus project ini ke dalam project Firebase. Nah, key-nya itu kita dapatkan dari mana ya? Kalian klik di menu Gradle yang sebelah kanan ini, Gradle tool ini, sebelah kanan. Nah, ini ada Firebase, cari di Firebase nama project Android Studio-nya, klik segitiganya. Nah, kemudian klik task ya. Nah, kemudian klik Android-nya. Nah, di sini ada sign-in report. Nah, sign-in report ini kalian klik 2 kali. Nah, kalian 2 kali. Oke, both successful. Nah, di sini akan menghasilkan sebuah key yaitu MD5, SH1 dan SH256. Ya. Ini kalian copy yang SHA1-nya. Itu kalian copy. Nah, setelah kalian copy, kalian kembali lagi ke Firebase. Nah, di sini di Firebase ini ada icon setting atau konfigurasi. Kalian klik saja, klik project setting. Di project setting, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada kolom SHA Certificate Fingerprint. Jadi kopikan. Di sini tombol add fingerprint kalian klik dulu. Nah, kemudian kalian masukkan di kolom ini, paste. Nah, terdeteksi SH1, kalian klik tombol save. Oke, sudah dimasukkan. Nah, dengan demikian bahwa kita bisa memastikan tidak ada salah alamat lagi antara project Android Studio Anda dengan project di Firebase dengan cara memasukkan SSH certificate dari project Android Studio ke project Firebase. Jadi konfigurasi authentication di Firebase sudah selesai. Sekarang kita beralih ke Android Studio untuk membuat
Activity-nya, login activity-nya, dan codingannya seperti apa. Oke, kita kembali ke Android Studio. Nah, baik. Nah, di sini sebenarnya kan sudah ada satu activity yaitu activity main atau main activity. Tapi khusus untuk login kita buat login activity baru. Khusus untuk login ya kita klik kanan package-nya, kemudian new activity, pilih empty activity. Ya, kita pilih empty activity ya. Nah, kemudian kita kasih nama login activity gitu ya. Nah, kemudian kita klik finish gitu ya. Kita klik finish. Oke. Oh ya, ada yang terlupa. Kita akan membuat bahwa activity login itu menjadi activity yang berjalan default sebagai launcher. Ya, tadi seharusnya ada centang launcher activity itu dicentang ya. Terlewat gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian itu ingin bahwa sebuah activity kan yang default launcher adalah main activity, tapi ketika kalian ingin bahwa sebuah activity baru ingin dibuat sebagai default launchernya, maka caranya adalah kalian ke build ke manifest gitu ya, kalian ke manifest klik 2 kali. Nah, di sini dilihat bahwa ada 2 activity, login activity dan main activity, di mana default launchernya ya, default launchernya itu adalah ini, itu ada di main activity. Jadi ini kalian cut saja, kalian cut, kemudian kalian pindahkan ke dalam login activity. Nah, seperti ini. Gitu. Oke, itu caranya sederhana sehingga yang launcher sekarang adalah si login activity. Oke. Nah, berikutnya adalah uh, kita lengkapi XML-nya. Kita lengkapi XML-nya. Oke, activity login XML. Ini pakai yang kode saja. Oke, ini saja. Terus saja. Oke, ini saya biar cepat saya copy paste. Nah, oke, baik. Ada yang merah-merah. Oke, tunggu sebentar. Jadi tadi ada kesalahan dalam copy paste di mana baris Android X constraint layout-nya tercopy di baris yang lain gitu ya. Jadi, nah di sini masih ada yang merah. Merah ini sebenarnya bisa kalian cek arahkan kursor di sini di yang merahnya, bisa kalian baca bahwa ada 2 atribut yang harus ditambahkan di dalam elemen Android X ini gitu ya, yaitu layout height dan layout width gitu. Jadi kita tambahkan, tadi sudah saya, nah langsung hilang. Jadi kalau misalkan ada yang merah-merah di XML, cara pertama adalah arahkan kursor mouse ke yang merah-merah tadi, yang arrow tadi, apakah ada informasi yang bisa kita baca mengapa merah itu terjadi gitu ya. Oke. Nah, kita bisa cek lagi di sebelah kanan ini, biasanya akan ada tanda-tanda yang berhubungan dengan error. Nah, ini ada drawable logo. Oh ya, nah ada sebuah logo. Nah, yang kita belum punya logonya, kita hapus dulu saja. Oke, ini terkait dengan image view. Nah, logo itu kalian tambahkan secara bebas, mau kalian tambahkan seperti apa. Caranya sama seperti dulu saya kasih tutorialnya menggunakan image asset. Oke. Oke.
Kita pakai tombol ini aja. Oke, namanya adalah login. Oke, next, finish. Kita tambahkan add drawable yang namanya adalah login. Oke, GHI. Nah, ini IC login. Oke. Nah, sudah tidak ada lagi yang error di XML-nya. Nah, selanjutnya kita beralih ke login activity. Nah, di sini kita akan menambahkan banyak baris kode. Ya, jadi mohon bersabar. View. Oke, view-nya merah, jadi kita alt enter. Nah, kita ulangi view titik. Nah, langsung muncul on n-nya besar, klik. Nah, on klik listener. Oke. Nah, ini merah, kita alt enter. Kita klik implement member. Nah, oke. Ya. Jadi ada override fun on click. Nah, kita biarkan dulu saja. Nah, selanjutnya kita buat beberapa variabel. Oke, Firebase, salah ketik. Nah, ini merah, alt enter. Oke, langsung terimport. Satu. Progress merah, kita alt enter. Oh, nanti saja dulu. Visi Oke. Ya, set. Nah, jadi if-nya ini fungsinya untuk mengecek apakah sudah ada yang login atau belum. Nah, kalau belum, biarkan. Tapi kalau sudah, maka nanti akan berpindah, akan menjalankan intent. Application context, main activity.
Java yang start activity intent finish. Nah, intentnya ini merah, kita alt enter. Oke, sudah tidak merah. Oke, baik. Merah ini karena ini belum di binding variabel ID dari XML-nya. Nah, untuk bindingnya di Chromium ada dua cara, pakai binding tradisional seperti di Java atau menggunakan Kotlin X, gitu ya, khusus untuk yang ada di Kotlin. Nah, kalau kita menggunakan Kotlin X, jangan lupakan kalian tambahkan dulu di Google Gradle-nya. Nah, kalau sudah kalian tambahkan, nanti di sini bindingnya itu bisa secara otomatis, tinggal alt enter, kita klik import, selesai sudah. Nah, sudah tidak ada yang error. Nah, kalau sudah tidak yang error, kita coba jalankan aplikasinya. Nah, sebelum kalian jalankan aplikasinya, perhatikan yang ada di kolom ini. Tadi kan kalian menjalankan yang namanya signing report, maka otomatis di sini akan tertulis signing report. Nah, kalau kalian ingin menjalankan lagi, jangan langsung terburu-buru kalian klik icon play-nya ini atau icon run-nya ini, tapi ini diganti dulu ke apps. Nah, setelah berganti jadi apps, baru kalian jalankan. Ya. Sudah selesai karena saya jalankan di HP dan HP menggunakan dark mode gitu ya, tampilannya gelap begini. Nah, ikonnya tadi kecil sekali ternyata ya. Ya, OS kita klik login. Nah, kita lihat, open dulu. Nah, kita klik login. Nah, sepertinya ada masalah. Oke. Setelah ini kita lanjut ke biar cepat saya paste saja. Nah, ini biar cepat saya paste saja. Kemudian oke. Nah, kita perbaiki yang error-error dulu. Oke, sudah semua. Kita coba jalankan lagi.
Kita tunggu ini responnya. Oke, ternyata progress barnya ini nyempil di bawah begini ya. Nggak apa-apa. Oke, kita coba. Nah, ketika klik tombol login akan muncul Firebase Authentication UI. Ini yang tadi kita pakai. Nah, kita tinggal pilih salah satu. Misalkan saya ambil ini, salah satu akun yang ada di HP Anda. Nah, tulisannya login dibatalkan. Nah, mungkin ada masalah di akunnya gitu ya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa menggunakan login ini, kita bisa menggunakan email dan password authentication di Firebase sebagai salah satu fitur login di aplikasi kita. Oke. Untuk yang tadi login dibatalkan, nanti kita akan cek penyebabnya apa. Baik, tadi error tidak bisa login gitu ya, muncul pesan login dibatalkan. Nah, beberapa hal yang sudah saya coba, yang pertama adalah mengupgrade versi Firebase UI-nya dari versi 6.2.0 menjadi 6.4.0. Dan yang berikutnya adalah mengganti beberapa baris kode sesuai dengan documentation di Firebase-nya. Itu saya scroll saja. Nah, jadi ada beberapa perubahan di ketika on click-nya ini ya. Start activity for result-nya ada beberapa perubahan. Sebenarnya tidak begitu signifikan perubahannya, hanya penempatannya saja. Kemudian yang berbeda sekali itu adalah ketika override on activity result-nya ini, itu ada yang memang berubah gitu ya. Dengan perubahan ini setelah saya jalankan, nah ada yang terlupakan, yaitu memastikan bahwa SHA 1key-nya itu sama persis. Jadi saya jalankan ulang setting reportnya, kemudian saya paste ke project Firebase-nya, kemudian saya download juga Google JSON-nya gitu ya, untuk memastikan bahwa benar-benar tersambung, tidak salah alamat antara project Android Studio dengan project di Firebase. Oke, saya demokan hasilnya. Saya login. Nah, langsung berhasil login karena tadi saya sudah berhasil login begitu ya. Jadi di kode ini dia bisa mendeteksi apakah tadi sudah ada history login sebelumnya atau belum. Nah, karena sudah ada history, maka dia bisa berhasil login. Gitu. Nah, jadi ini hasilnya dengan perubahan tadi akhirnya berhasil membuat sebuah aplikasi yang memiliki fitur login. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.